Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Putro-Handayani, salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan PIT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Siberset Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan praktek mengajar di kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia materi ijab memakai uang sebagai salah satu syarat uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ya anak-anak, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Al, silahkan. Mudah-mudahan nanti kita Oke, alhamdulillah untuk hari ini berdoanya sangat semangat sekali. Mudah-mudahan nanti kita diberi kelancaran, diberi kepahaman. Oke, sebelum kita lanjutkan, guru mau presentasi kajian kalian dulu. Coba dilihat kanan, kirinya, depannya. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Memberi kabar sama Bu Guru kalau hari ini itu sakit. Kita doakan mudah-mudahan Mas Azim dan Mbak Hana segera diberikan kesembuhan, besok bisa belajar dengan kita lagi. Sekarang coba untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Semuanya coba berdiri dulu. Garuda Pancasila.
Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yaitu tujuan kita kalian nanti mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Kemudian mencari arti kata, ya nanti kalian harus bisa mencarinya. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya. Sekarang coba perhatikan gambarnya nih. Ada gambar apa itu ya? Anak yang suka menabung. Menabung di mana itu ya? Jangan. Pernahkah kalian mendengar kata tabungan? Nah, tabungan itu apa toh? Menyisihkan
Kenapa? Dia kepada masyarakat Indonesia harus generasi muda seperti kita ini mengikuti kepada cinta, bangga dan paham terhadap rupiah. Cinta rupiah hidupkan dengan mengenali merawat dan menjaga rupiah. Untuk merawat dan menjaga rupiah dengan baik, perlu menerapkan metode 5G, yaitu 1. Jangan dilipat, 2. Jangan dicoret, 3. Jangan di-stapler, 4. Jangan dikemas, 5. Jangan dibasahi. Setelah kalian tadi melihat video di layar, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana cara merawat uang? Bagaimana tadi caranya merawat uang? Tidak boleh di tidak boleh di kemudian tidak boleh di tidak boleh di dan dibasahi. Mata uang kita itu apa tadi? Bangga dengan rupiah. Bangga. Nah, kita gunakan uang itu untuk apa
pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti guru dan dokter. Untuk menjadi dokter kita harus belajar dengan rajin, dengan giat, nanti supaya bisa menjadi dokter. Satunya pekerjaan yang menghasilkan karya. Karya itu benda. Apa itu? Siapa yang berani membaca? Mbak Nisa, ayo. Nah, karya itu adalah usaha dan pikiran kita, seperti karya seni atau karya tulis. Nah, melukis itu juga menghasilkan karya. Kalau dijual akan menghasilkan uang. Nah, sekarang tadi kita harus tahu apa itu macam-macam pekerjaan. Nah, contohnya pekerjaan yang ada di rumah sakit. Siapa? Bidan. Oke. Kemudian pekerjaan yang ada di sekolah. Kemudian pekerjaan yang ada di pasar. Kemudian pekerjaan yang lainnya itu ada banyak sekali ya. Ada petani, nelayan, polisi, arsitek, pemadam kebakaran. Terus kalau yang olahraga wanita apa namanya? Ayo, suka olahraga. Atlet. Yang suka masak. Juru masak. Nah, pintar sekali. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang Bu Guru nanti akan memberikan tugas. Ada 2 tugas. Yang satu, tugas yang pertama itu nanti dikerjakan per kelompok. Nah, dikerjakan per kelompok. Ayo perhatikan dulu. Oke, diam dulu ya. Kemudian nanti ada tugas dari Bu Guru, ini lembar kerjanya. Cara pekerjaannya, yang pertama nanti kalian tulis nama kelompok kalian. Paham? Yang kedua, di sini nanti ada huruf acak yang di dalamnya sini nanti itu ada nama-nama macam pekerjaan. Dicari ada 10 macam pekerjaan yang ada di sini. Ya, dikerjakan secara lurus atau ke bawah, vertikal atau horizontal. Nanti kalian lingkari. Dituliskan di sini. Ya, paham? Yang berikutnya tugasnya itu adalah satu kelompoknya itu membaca dulu, dibaca. Di sini nanti kalian menemukan kata-kata yang harus kalian kasih maknanya atau artinya, nanti dituliskan di sini. Dikerjakan satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Setelah selesai mengerjakan, nanti kalian setiap kelompok mempresentasikan di depan, maju membacakan ya hasil diskusi kalian, dibacakan di depan dengan yang lainnya nanti memperhatikan dan menilai apakah sudah benar atau belum.
koreksi Bu Guru. Semoga nanti nilainya dapat 100 semua. Semoga dapat nilai 100. Coba perhatikan. Apakah kalian dalam mempelajari materi bijak memakai uang tadi ada yang kesulitan? Ada juga. Bisa menyebutkan nama-nama pekerjaan? Bisa. Bisa menyebutkan arti dari kata? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, kesimpulannya hari ini tadi kita belajar bijak dalam memakai uang. Oke. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan berbagai macam pekerjaan yang menghasilkan uang. Apa saja tadi pekerjaannya? Apa itu? Tadi ketika kalian mencari makna kata, ada yang kesulitan atau tidak? Tidak. Kalau ada soal seperti itu lagi bisa mengerjakan? Bisa. Oke, jadi kalian harus bisa bijak dalam memakai uang. Tidak boleh kita bersifat boros. Ya, uangnya harus disisihkan, bisa digunakan di kemudian hari. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Tugas kalian coba dibuka buku materinya. Bukunya dibuka semuanya. Halaman 35. Sudah ketemu atau belum? Sudah ketemu atau belum? Sudah. Ini dipelajari di rumah. Nanti di sekolah kita akan pelajari di minggu depan halaman 35. Tetap dimasukkan ya kalau sudah bukunya, alat tulisnya dimasukkan di dalam tas semuanya. Ya. Sudah? Kalau sudah kita jangan sampai ada alat tulis buku yang ketinggalan. Kita untuk berdoa pulang. Doanya semangat ya, nanti dia diberi keselamatan sampai di rumah. Oke, Mas Al, siapkan. Semuanya siap, gerak, pada mulai. Oke, kalau pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti ketika pulang, bagi anak yang belum dijemput nanti menunggu jemputan. Karena hari ini Jumat, jangan lupa nanti harus foto